Oke, Reni, kita mulai saja deh. Ya,
Oke, baik. Selamat siang, Pak Ian. Ya, good day. How are you today? Very well, thank you. How are you? Thank you, Ian. Thank you for your time, and terima kasih juga kepada PT IMM Indominco yang sudah bergabung dengan kita. Nah, sebelum kita mulai, Rengga, masih ada pertanyaan yang belum terjawab yang merupakan bagian dari MPP? Ada, tapi mungkin bisa dibantu sama Indominco juga. Indominco sudah ada juga, Bang. Maksudnya sharingnya kan mirip-mirip aja sebenarnya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami, Bapak Ibu sekalian, termasuk teman-teman yang dari Subdit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merupakan sesuai rencana kita, ini merupakan pertemuan kita yang terakhir dalam rangka membahas semua pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta yang tidak sempat terjawab pada saat webinar, dan harapannya hari ini, siang ini bisa kita selesaikan. Sisa sekitar 20 pertanyaan dan akan dibantu oleh teman-teman dari Subdit Pengawasan Teknis. Baik, kalau begitu ya kita langsung saja mulai. Harapannya nanti sebelum jam 3 sudah selesai. Ya, akan dipandu oleh Bu Reni. Jadi silahkan Bapak Ibu kita berdiskusi dan sambil menunggu siapa tahu nanti masih bisa join yang dari MPP. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada Bu Reni. Silakan. Terima kasih Pak Horas atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mr. Ian. Halo. Halo. Pak Yosafat dan Pak Yusuf ya dari PT IMM ini. Selamat siang Bu Reni. Selamat siang. Ya. Kita melanjutkan sesi tanya jawab ya dari peserta gitu kan. Dan ini adalah sesi keempat dan akan menjadi sesi terakhir dari webinar kita. Lanjut aja langsung ke pertanyaan. Silahkan Bu Ayu bisa di share screen. Oke, ini untuk pertanyaan berikutnya itu. Untuk PT ASI, untuk lubang bukaan bekas auger mining yang telah selesai ditambang, apakah ada treatment khusus untuk bekas lubang tersebut? Mr. Ian, please comment for this question. Okay, so the question is about special treatment for auger holes after they're completed. All we recommend for the mines that we work at is that the holes are covered up. We just push material up against the hole. This just stops people from entering because the holes are large enough for people to walk into, and this is dangerous. And also for Indonesia, because of spontaneous combustion, it would be a good idea to shut it off from air. That would reduce the risk. We've never had any issues with spontaneous combustion yet, but closing the holes is a good precaution. Okay, thank you. Okay, thank you, Mr. Ian. Pertanyaan berikutnya. Ketika lubang bukaan akibat kegiatan auger mining tidak dilakukan backfilling, tentunya akan banyak menimbulkan dampak seperti air asam tambang yang terjadi akibat air hujan yang masuk ke dalam lubang tersebut. Jadi, bagaimana penanganan lubang setelah kegiatan auger mining sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan seperti air asam tambang maupun dampak lingkungan lainnya? Ini mungkin pertanyaan ditujukan ke semua narasumber ya. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Yusuf dari Indominco. Ya, Halo Pak Yusuf. Ya, Mbak Reni. Ya. Ya. Silakan jawab. Ada atau tidaknya auger mining itu high wall-nya itu tetap terekspos ya, tetap tersingkap. Jadi sebenarnya di sini kegiatan auger mining ini tidak berdampak langsung terhadap terbentuknya air asam tambang. Karena tanpa ada auger pun high wall-nya memang sudah ada begitu.
Jadi bagaimana penanganan lubang setelah kegiatan auger? Kalau opsinya itu dilakukan backfilling, maka otomatis material backfilling itu akan menutup lubang auger ya. Karena lubangnya miring, jadi secara gravitasi material dari backfilling itu akan mengisi lubang auger. Itu ya sekaligus bisa meredam terbentuknya air asam tambang. Kalau pit tersebut rencananya hanya menjadi void, tentunya di dasar void tersebut ada lumpur. Lumpur itu pasti yang pertama kali diisi adalah lubang auger karena terdorong oleh kemiringan dari lubang auger itu sendiri. Dan juga otomatis pada kedalaman, biasanya pit cukup dalam ya, dan pada kedalaman tersebut tidak ada oksigen yang bisa masuk ke high wall atau ke lubang auger, otomatis itu memutus mata rantai terbentuknya air asam tambang. Demikian Mbak Reni jawaban dari Indominco. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Mr. Ayan, please, do you have another comment for this question? Mr. Ayan. Si mute kayaknya. Oh, still mute. Masih mute, coba diingatkan. Okay. On mute. Here we go. Try again. Sorry. So yes, Pa Yusuf's answer is good. It covers it, but the only thing, you cover up the holes, seals water from flowing out of the hole. Most times water doesn't flow out, it flows in because of the dip. And then in most pits, all pits, they will be backfilled soon after we finish. And this then covers the problem. Okay, thank you. Thank you. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana kondisi top surface di area ex-auger mining saat ini pada PT Indominco Mandiri? Apakah ada surface subsidence yang terjadi? Silakan Pak Yusuf menjawab pertanyaan ini. Ya, auger mining di Indominco itu dilakukan tahun 2001. Ada 3 pit yang dijadikan area operasi dan sampai saat ini kondisinya stabil, tidak ada terjadi surface subsidence ya atau penurunan permukaan. Mungkin itu kondisinya, dan sebagian juga sudah dilakukan reklamasi di permukaan yang di bawahnya ada lubang auger. Berarti untuk sementara tidak ada, semoga dan tidak ada juga untuk surface subsidence-nya ya Pak Yusuf ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana pengaman lubang bekas bukaan bor setelah ditambang terkait dengan rencana reklamasi dan pasca tambang yang dikhawatirkan terjadinya penurunan permukaan tanah atau runtuhan tanah? Mungkin hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Pak Yusuf, apakah mau dikomen lagi untuk pertanyaan ini? Silahkan. Mungkin idem saja Mbak Reni dari jawaban sebelumnya. Mr. Ayan, please. Yeah, the translation is not good, but they're asking again about subsidence, I think. The layout that we use, the pillar design for our mining program is designed to stand stable, so that there is no expectation of subsidence. It is not something we see normally unless there is unusual geology and something occurs, and we would normally adjust the high wall pattern and the design to limit this. So it is not normally a problem. It is because, as been discussed, high wall mining gets low recovery. Normally, subsidence is not an issue. It's the other side of the same equation. Thank you very much. Okay, thank you. Halo Pak Indra, sudah bergabung sepertinya Pak Indra ya. Pak, masih ya. Ada komen atau pertanyaan ini Pak Indra? Silakan. Ya mungkin hanya menambahkan saja dari Pak Ian tadi. Yang sejauh ini sih yang sudah pernah kita terapkan di NPP setelah dilakukan pengebalan auger itu, yang pasti untuk zona area setiap panel itu selalu kita pasang insectiland dan rambu-rambu larangan masuk pada area panel-panel.
Terus sambil juga kedepannya secara bersamaan untuk kegiatan reklamasi atau backfill pada seluruh area kegiatan, baik kegiatan open pit maupun area auger mining kita lakukan secara bersamaan untuk kegiatan backfill dan reklamasi itu. Terus yang kedua kemungkinan yang harus kita perhatikan juga adalah dalam pemilihan komposisi atau material OB ya, untuk zona-zona panel, terutama di surface di daerah bekas bukaan auger itu yang harus betul-betul kita perhatikan untuk menahan pada kaki-kaki high wall. Mungkin itu aja, Ibu Reni. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Pak Yosapat, dari segi pemerintah, silakan Pak Yosapat gimana? Baik, terima kasih Bu Reni. Subsidence itu kan memang suatu potensi yang mungkin karena adanya pengambilan material ya di cut pilar dari sistem high wall mining ini. Tetapi memang seperti yang disampaikan Pak Ian, yang paling utama itu adalah kajian-kajian sebelum dilakukannya kegiatan tersebut. Apakah dari sifat fisik mekanik dari batu baranya sendiri maupun OB-nya, apabila ada gangguan itu akan mengganggu kestabilan secara keseluruhan lereng high wall mining ini. Nah, kalau berdasarkan dari kajian itu semuanya minimal dan ada tindakan-tindakan preventif, misalnya ada pemantauan geoteknik secara khusus, misalnya secara visual ataupun pemantauan dengan alat, saya kira ini bisa diminimalkan. Tetapi yang paling utama itu dari kajian, walaupun memang secara potensi tetap ada gitu ya, karena adanya gangguan pengambilan cut pilar tadi gitu. Jadi yang paling penting di sini adalah kajian dan pemantauan, dan ini yang pemerintah ingin agar pemegang IUP itu sampaikan di dalam kajian teknis, khususnya di dalam analisis geoteknik pada kajian teknis tersebut. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu Reni. Ya, terima kasih Pak Yosapat tambahan jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Apakah ada pelatihan khusus dan kriteria khusus untuk menjadi operator auger mining? Dan apakah ada dampak negatif dalam jangka panjang terhadap tanah penutup tambang setelah dilakukan penggalian menggunakan auger mining ini, misalnya longsor dan sebagainya? Mungkin Pak Yusuf bisa menjawab dulu terlebih dahulu. Ya, saya jawab yang alinea pertamanya untuk pelatihan khusus. Pengalaman kami di Embalut, kami membeli sendiri mesin augernya, dan untuk operatornya juga kami siapkan sendiri. Operator tersebut dilatih oleh tenaga kerja asing ya, yang memang sudah berpengalaman di operasional auger, dan setelah kurang lebih 1 bulan operator operator lokal tersebut sudah bisa mengoperasikan mesin auger. Jadi pada prinsipnya pelatihan operatornya sama dengan pelatihan alat-alat berat pada umumnya. Sedangkan dampak negatif, saya pikir Mbak Reni ini sama dengan jawaban sebelumnya Mbak dari Indominco. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Pak Indra, ada komen? Masih mute, Pak Indra. Mohon maaf. Ya mungkin tuh jawaban nomor 1 ini Bu Reni yang lebih kompeten kayaknya pihak ASI ya, karena mereka yang lebih tahu speknya dan kriterianya bagaimana. Mungkin itu aja Mbak Reni. Tapi kalau untuk yang nomor 2 ini, kalau kemungkinan longsor akibat penambangan auger itu memang kemungkinan pasti ada ya penurunan. Itu juga nanti tergantung daripada kajian-kajian seperti yang disampaikan Pak seperti itu. Kalau memang itu sudah kita lalui secara betul dan sudah kita lengkapi semua, ya paling tidak bisa meminimais lah akibat dari penurunan ataupun adanya gangguan longsor. Mungkin itu aja Bu. Oke, terima kasih Pak Indra. Pak Ian, please comment. I can answer the first part of the question. Yes. It is one of the hardest things for our company is to find good auger operators or people that can become good auger operators. They need to have special skills
to be able to do many things at once. You have to watch many different things, and then you have to form a picture in your mind about how those things link up so that you understand what is happening. It is same for drilling. If you're doing coring for exploration, you must be able to understand what is happening a long way away with the drill from many different things that are happening around you. So that is difficult to find a good person who can do this. And then the training takes a long time. So this is something that we work hard on, and we want to build these skills in Indonesia. We have one good operator now and other people on our crew who have strong potential. So we continue to build the business here. We have people overseas who we can bring in to help as trainers as well. So this is a focus for our company, and it's something that we'll be working hard on here in Indonesia. Thank you very much. Oke, thank you, Mr. Elias. Pertanyaan berikutnya. Apa dampak lingkungan terhadap penerapan high wall mining system? Mungkin pernah dibahas juga dan pernah dijawab juga di sesi sebelumnya mungkin ya. Pak Yusuf dan Pak Indra, silahkan untuk menjawab. Mungkin Pak Yusuf dulu. Ya, high wall mining system ini suatu metode yang zero stripping ratio. Tidak ada material overburden yang dipindahkan. Kemudian dalam penerapannya juga harus dilakukan kajian teknis dulu untuk memastikan tidak ada terjadinya penurunan permukaan. Jadi secara umum dampak lingkungannya itu sangat kecil atau tidak signifikan. Apalagi kalau tidak mengubah rona akhir, maka tidak perlu dilakukan perubahan terhadap AMDAL. Mungkin begitu, Mbak Reni. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Indra, silakan mau untuk menambahkan. Ya Bu Reni, kalau melihat dari sisi dampak memang pasti ada lah ya, pasti ada. Tapi kita berusaha seminimal mungkin untuk bisa menanggulangi dan mengantisipasi dampak terhadap lingkungan itu. Ya mungkin salah satu cara yang bisa kita tempuh adalah dengan membuat beberapa kolam tiling dengan beberapa kompartemen akibat dari abrasi ya, terus erosi juga, terutama yang pada surface batu bara setelah pengeboran. Jadi sebelum kita pompa ke SWP dan kita lepas ke perairan umum, mungkin dampak masalah penurunan dan erosi itu yang menjadi pencemaran yang bisa mengakibatkan faktor dari air tanah dan air permukaan. Mungkin itu aja Bu, nggak terlalu. Kalau untuk masalah ini sebenarnya sudah banyak sekali kita jawab untuk yang masalah terhadap dampak ini. Mungkin itu aja Bu Reni. Iya, terima kasih Pak Indra. Pertanyaan berikutnya. Kalau melakukan sistem high wall mining ini, seberapa persen yang telah menggunakan dan dilakukan di Indonesia? Nah, ini pertanyaan untuk Pak Yosapat. Silakan Pak Yosapat menjawab pertanyaan ini. Baik, Bu Reni, saya izin share screen ya. Boleh host dibantu? Silakan Pak Yosapat. Ya, jadi di Indonesia memang untuk perusahaan yang di bawah kewenangan pemerintah pusat, sejauh ini yang kami bisa evaluasi itu ada sekitar 7 perusahaan yang sudah menerapkan ini dalam kurun waktu 25 tahun sejak tahun 95. Nah, tahun 95 itu dimulai ada PT KPC dan PT Arutmin Indonesia yang menggunakan. Lalu bapak-bapak di sini dari PT IMM sekitar tahun 2000, lalu di tahun 2017 itu ada Kitadin Embalut dan ada PD Baramarta, dan 2019 itu di PT MPP, dan tahun ini 2020 ada satu perusahaan juga yang mengajukan. Jadi memang secara prosentase masih sangat kecil ya. Untuk pemegang izin yang di bawah pemerintah pusat itu sekitar 200-an ya, termasuk PKP 2B dan Kontrak Karya. Mungkin totalnya hampir 200.
Jadi kalau dibandingkan dengan 7 perusahaan yang menggunakan, ya sekitar cuma 3,5% saja yang sudah menerapkan teknologi ini secara umum gitu. Dan memang sebagaimana di webinar itu sudah ditekankan, untuk Indonesia metode yang paling tepat dengan kondisi karakteristik geologi dan batu bara di Indonesia itu adalah sistem augernya ya, metode auger mining dibandingkan dengan continuous high wall mining, karena memang auger itu kelebihannya sekali lagi terkait kestabilannya. Jadi ya itu yang bisa saya jawab. Saya kira itu pandangan saya. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih Pak Yosafat atas penjelasannya. Mungkin bisa pertanyaan berikutnya. Oke, next. Apakah high wall mining system bisa dilakukan untuk komoditas lain selain batu bara seperti nikel, emas, dan sebagainya? Mr. Ian, please comment for this question. Still mute. Sorry, Mr. Ian, still mute. There we go. Okay. The easy answer is we have never tried anything but coal and lignite. I know of an auger that was used for iron ore. I don't know how well it worked. This was a long time ago. It would depend on the nature of the material. It could not work in hard rock because the auger cannot cut hard rock. This just doesn't work. But in softer materials, maybe. I don't know. I would need to know, we would need to know about the particular site. I'd be interested to look and to see, but it would depend very much on the geology and the nature of the materials. So yeah, happy to talk, but no, we have no experience of anything but coal mining. Thank you, Mr. Ian. Pertanyaan berikutnya. Jika kita menggunakan metode high wall mining, seberapa besar tingkat kecelakaan kerja? Ini untuk semua narasumber. Mungkin pertama Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Ya, dari pengalaman kami di Indominco maupun di Kitadin itu tidak terjadi kecelakaan kerja. Paling ya kendala operasional saja yang biasanya terjadi ya, dan itu tidak berdampak kepada karyawan ataupun kepada operator. Kendala seperti cutter head ataupun spiral yang terjepit di dalam lubang auger itu yang paling sering terjadi begitu. Tapi untuk tingkat kecelakaan kerja sampai saat ini alhamdulillah tidak ada Mbak Reni. Alhamdulillah ya Pak Yusuf ya, dan semoga tidak pernah terjadi. Mungkin Pak Indra atau Pak Nasman dari NPP bisa memberikan jawabannya. Pak Indra, silakan Pak Indra. Ya Bu Reni, auger mining system selama beroperasi kurang lebih 1 tahun di NPP ya alhamdulillah belum pernah ada fatality ya, kecelakaan. Karena hal-hal yang harus kita siapkan dan juga harus betul-betul kita komitmennya harus kita jalankan itu harus sama-sama. Jadi yang perlu dilakukan misalkan sebelum kita melakukan kegiatan itu kita sudah menyiapkan, menyediakan DBR-nya, SOP-nya, DSA-nya, terus dengan pemasangan rambu-rambu pengaman dan rambu-rambu larangan, terus patok-patok monitoring pada posisi high wall, terus pemantauan gas metan yang selalu dilakukan sebelum dan sesudah pekerjaan, terus safety talk yang selalu kita berikan setiap hari sebelum memulai pekerjaan, juga safety meeting yang selalu kita terapkan setiap minggu itu 3 kali untuk safety meeting kepada seluruh pengawas, kita analisa dan evaluasi data geotek yang sudah kita sesuaikan dengan kajian teknis yang ada.
Mungkin itu Bu masukan dari saya Bu Raini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Pak Nasman, ada tambahan atau cukup? Cukup Pak Nasman, gitu. Oke, terima kasih. Mr. Ian, do you have any comments? Still mute, sorry. We have been working with Highwall Mining in Australia in our company for 17 years. We have had no fatalities. We have had one LTI, lost time injury, and this was somebody that damaged their leg. They tripped over walking. So not really a Highwall Mining incident. So one LTI in 17 years. In Indonesia, we have had, in 18 months we've been here now, we have had no injuries and no fatalities. The Highwall Mining, because of the small number of people and because of the way you operate, the risk is low, but it is real and we are very focused on safety. The potential for incident is very high because of where you are. So we focus on the safety, but the track record, the performance for Highwall Mining is very good. Oke, thank you, Mr. Ian. Mungkin dari Pak Yosafat ingin menambahkan? Baik. Silakan. Dari pengalaman mengevaluasi penggunaan metode ini ya, sejak tahun 2017 ya, karena saya masuk 2010. Jadi kalau yang tahun 95 itu di PT KPC dan PT Rutmin, saya mungkin belum dapat informasinya. Tetapi sejauh ini yang dari saya masuk itu memang masih zero accident terkait penerapan metode HWM ini. Secara khusus memang karena ini kan dioperasikan remotely ya, jadi tidak ada orang yang masuk ke area cut pilarnya. Jadi memang secara itu resiko terhadap pegawai pekerja itu sangat minim sekali. Tetapi ini tetap menjadi perhatian bagi pemerintah sehingga memang di dalam kajian teknis seperti yang saya jelaskan di webinar itu ada salah satu analisis yang harus dilakukan terkait analisis keselamatan. Nah, di dalam analisis keselamatan ini semuanya harus dianalisis, mulai dari identifikasi bahaya dan penilaian risiko ya, IBPR atau HIRA istilahnya. Nah, nanti dari situ kita akan mendapatkan parameter apa yang paling beresiko dari setiap kegiatan, kemudian kita lakukan manajemennya, apakah manajemennya lewat rekayasa, administrasi, sehingga nanti ada bentuk-bentuk SOP, JSA, seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Indra, Pak Yusuf, seperti itu. Jadi memang tetap dari sisi pemerintah, kita tetap ada hal-hal yang terus harus dilakukan untuk melakukan prevensi dari kecelakaan kerja. Demikian yang mungkin saya tambahkan. Oke, terima kasih Pak Yosafat. Silakan untuk pertanyaan berikutnya. SDM apa yang sangat paling penting dibutuhkan dalam dunia tambang? Dan skill apa yang sangat dibutuhkan dalam dunia pertambangan untuk waktu ke depannya? Nah, ini mungkin pertanyaan yang sifat general. Mungkin Pak Yusuf bisa menjawab terlebih dahulu. Pak Yusuf, silakan. Ya, Mbak Reni, ini pendapat saya ya. Ya. SDM yang penting untuk dunia tambang itu SDM yang punya daya nalar dan daya saing. Daya nalar di sini merupakan daya untuk menganalisis suatu masalah, kemudian menemukan solusinya, dan daya saing ini keinginan ya untuk terus belajar dan menyerap informasi. Karena dunia tambang ini dunia yang dinamis ya, dunia yang sangat dinamis. Kita tidak tahu yang akan kita kerjakan itu apakah akan terus berlangsung atau harus ditutup tahun depan. Karena kita tidak bisa memprediksi, memastikan dampak ekonominya bisa diprediksi tapi tidak bisa dipastikan.
Sehingga kita harus punya daya nalar dan daya saing ya di situ untuk bisa mengatasi semua masalah, mencari solusi, dan juga mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Kalau skill ini sifatnya teknis ya, karena ini sudah zaman teknologi atau industri 4.0, jadi semuanya serba digital dan serba otomatis, sehingga skill yang perlu ditajamkan itu adalah skill dalam hal perangkat lunak. Jadi kalau untuk industri pertambangan, ya kalau bisa penguasaan skill dalam hal geology modeling, mine planning, scheduling, pit optimization, maupun sampai ke financial mine evaluation, financialnya itu harus dimantapkan. Sehingga itu akan biasanya kalau rekrutmennya dan kandidatnya punya keistimewaan di soft skills ini, itu tutup mata sajalah, sudah pasti, hampir pasti ya, bisa menjadi bagian daripada karyawan perusahaan. Mungkin itu Mbak Reni. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Indra silakan menambahkan Pak Indra. Masih di mute Pak Indra. Ya Bu, mungkin saya menambahkan aja Bu. Untuk SDM yang mungkin sangat dibutuhkan dalam dunia tambang ya Bu ya. Kalau saya melihat sih ini tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya ini. Tapi saya mungkin sedikit ini aja menyimpulkan kira-kira kreativitas ya Bu ya. Pertama itu mungkin kreativitas dan inovatif. Jadi seseorang itu memang harus mempunyai kreativitas, dalam arti kata ya harus mempunyai kemampuan untuk menunjukkan hal-hal yang sifatnya inovatif. Nah, menurut saya seperti itu. Terus yang kedua kemudian adalah keberanian untuk menerima segala tantangan. Ya, seperti yang tadi Pak Yusuf sampaikan juga terkait dengan masalah skill dan daya saing ya Bu ya. Jadi harus berani menerima tantangan. Terus yang lain adalah komunikatif. Nah ini komunikatif. Jadi seseorang itu memang harus mempunyai jiwa komunikatif yang relatif cukup luas lah dalam dunia pekerjaan, menghadapi dunia pekerjaan itu. Itu yang skill atau kemampuan tadi ya, saya rasa dengan ilmu yang ada lah ya, dengan ilmu yang sudah dimiliki itu nanti bisa disupport atau ditambah dengan beberapa pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan ilmu yang ada. Mungkin itu Bu Reni jawabannya saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Indra. Pak Nasman, mungkin bisa ditambahkan Pak Asman. Ini sepertinya untuk adik-adik mahasiswa yang ingin bergabung dalam dunia tambang ini. Pak Nasman. Ya, terima kasih Bu. Ya. Mungkin sedikit aja Bu. Knowledge ya, perlu juga Bu, knowledge, dan kita harus siap menerima challenge. Itu aja sih menurut saya Bu. Oke. Terima kasih Pak Nasman. Mr. Ian. To answer this question, I listened to everyone else's answers and I agree about the focus on safety and mine planning and the skills, but maybe because I am old as well, I think that too many people spend too much time with keyboards and do not look at the mine as it is and deal with the real issues in a practical sense. So I think that one thing we must not lose as we go forwards is that people must spend time in the mine, understanding the best way to mine for safety and for efficiency and for conservation. So I think it is always a balance with skills. They also need real experience and to understand the mining conditions to make good decisions. Thank you. Okay, thank you. Pak Yosapat. Ya, Pak Yosapat.
Ya, kalau dari saya mungkin menambahkan terkait kegiatan pertambangan itu kan interdisipliner, multidisiplin, sangat banyak bidang keilmuan yang bisa turut berperan di situ, biologi, sipil, geodesi, pertambangan, teknologi processing, lingkungan. Jadi ada banyak sekali yang ilmu yang dipakai sehingga memang ini sangat luas, walaupun secara skill akan memang sangat spesifik bidang yang akan dikerjakan gitu ya. Tetapi skill secara umum tadi sudah disebutkan, manajerial, komunikasi, itu semuanya ada. Secara skill khusus spesifik sebagaimana yang disampaikan Pak Ian, ya dia harus melihat di tambangnya karena memang ada pekerjaan-pekerjaan yang spesifik dilakukan di tambang seperti itu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosafat. Mungkin pertanyaan berikutnya silahkan. Untuk Pak Yosafat, pertanyaannya, potensi renewable energy pada mining, khususnya pada teknologi high wall mining system. Silahkan Pak Yosafat. Baik, mungkin ini pertanyaannya agak spesial ya, walaupun memang agak kurang pas ditanyakan kepada benar sekali. Memang kalau dari sisi pemerintah, Jen atau Direktorat Jenderal Minerba, Mineral dan Batu Bara tidak mengurusi secara khusus terkait kebijakan, policy, regulasi, pengawasan, pembinaan untuk aspek energi terbarukan ya. Dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu sudah ada satu unit eselon 1 yang secara khusus fokus pada renewable energy ini, yaitu Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan serta Konservasi Energi. Nah, itu ada unit eselon 1-nya sendiri, disitulah direktorat yang mengurusi kebijakan, regulasi, pembinaan, pengawasan, pengusahaan dari renewable energy. Kalau teknologi high wall mining system memang spesifik untuk tambang batu bara ya sejauh ini, sebagaimana yang disampaikan Pak Ian juga. Term high wall itu kan memang untuk tambang batu bara gitu. Jadi memang teknologi ini spesifik untuk penambangan batu bara menurut pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yasa. Silahkan pertanyaan berikutnya. Ini bersifat general juga. Mengapa bekerja di dunia tambang harus diutamakan pengalaman? Bagaimana dengan fresh graduate dan tidak dari perguruan tinggi favorit ini? Silahkan, mungkin Pak Yusuf terlebih dahulu. Pada perusahaan-perusahaan tertentu itu biasanya ada program tertentu ya untuk memberikan kesempatan kepada fresh graduate untuk bekerja di suatu perusahaan. Programnya mungkin setahun atau 2 tahun secara intensif diberikan pengetahuan dan pengalaman baik untuk pekerjaan lapangan maupun pekerjaan di kantor atau soft skill-nya. Jadi tidak harus berpengalaman, namanya juga fresh graduate. Tapi ya ketika proses rekrutmennya ya memastikan diri aja sudah siap gitu ya, dengan memberi keyakinan kepada rekrutannya bahwa dia mempunyai daya saing begitu, daya saing dan bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan. Mungkin begitu Mbak Reni. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Pak Indra, silakan Pak Indra. Ya, mungkin hanya menambahkan tadi sudah cukup jelas Ibu. Saya rasa di perusahaan pun hampir sama ya. Jadi untuk kriteria karyawan yang akan diterima itu memang sudah ada kriteria tertentu yang harus dan memang harus jadi acuan ya untuk masuk ke perusahaan. Tapi menurut saya sih itu tadi kembali yang pada jawaban sebelumnya itu. Jadi bagaimana tingkat kemampuan dan keberanian kita saja untuk menerima tantangan itu yang paling utama menurut saya. Seandainya memang dia sudah punya skill dan juga ilmunya, tapi kalau dalam menghadapi
suatu masalah dia tidak punya kemampuan dan keberanian, ya juga jadi masalah gitu loh. Jadi kuncinya ya mungkin salah satunya adalah masalah kemampuan dan keberanian itu. Mungkin itu aja tambahannya Bu Reni. Ya, terima kasih Pak Indra. Pak Nasman ingin menambahkan, Pak Nasman? Atas risiko Pak. Ya, cukup Pak. Oke. Pak Yosapat, apakah ingin menambahkan Pak Yosapat? Kalau di subsektor mineral dan batu bara ya, tambangan okupansinya itu kan banyak ya, okupasinya, dan dari sisi pemerintah kita menerjemahkannya itu dalam bentuk standar kompetensi SKKNI atau yang khusus untuk sektor pertambangan SK3 gitu ya. Jadi memang kalau untuk yang background akademiknya bukan sarjana, di dalam unit kompetensi tertentu memang harus ada pengalaman gitu ya. Tetapi untuk yang secara akademis sudah lulus S1 biasanya tidak butuh pengalaman, tetapi memang harus lulus uji kompetensi yang disyaratkan. Jadi memang kita menerjemahkannya bidang-bidang pekerjaan tersebut berdasarkan kompetensi yang disyaratkan di bidang tersebut. Dan memang ini banyak. Nah, kalau dari sisi pemerintah menerjemahkannya itu dalam skema seperti itu. Cuman kalau dari sisi pelaksana atau perusahaan gitu ya, baik kontraktor maupun pemegang IO, memang ada program-program khusus ya, sebagaimana yang dijelasin tadi di teman-teman perusahaan. Contohnya misalnya dari pemegang UJP seperti PAMA gitu ya, ada bentuk MT istilahnya manajemen trainee, di mana nanti untuk lulusan fresh graduate dia harus belajar mungkin sekitar setahun 2 tahun, baru akan ditempatkan secara spesifik di bidang tertentu. Ya tetap intinya untuk lulusan S1 fresh graduate tetap ada, dan nggak masalah itu dari PT favorit atau enggak ada masalah ya, karena memang ada seleksi tersendiri. Ya itu pandangan dari saya Bu Reni. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk adik-adik mahasiswa udah terjawab ya ini pertanyaannya. Bonus pertanyaan ini ya. Mungkin selanjutnya ini sama juga nih untuk Pak Yosapat nih. Ada mahasiswa yang ingin nih bergabung sepertinya ke direktorat kita ini. Jadi pertanyaan, apakah mahasiswa biologi bisa bergabung melamar kerja di Direktorat Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara ataupun di perusahaan batubara lainnya? Silahkan ya. Pak Yosapat. Baik, menjawab. Kalau di perusahaan nanti mungkin Pak Indra, Pak Yusuf, iya. Pak Nasman bisa tambahin ya. Kalau dari sisi Direktorat Pengawasan memang untuk DBT ya, Direktorat Teknik dan Lingkungan ini secara spesifik kan yang menjadi yaitu pejabat fungsional yang paling utama itu adalah inspektur tambang. Nah, secara regulasi untuk jabatan inspektur tambang ini memerlukan background pendidikan keteknikan ya, engineering S1 keteknikan. Jadi mau teknik apa, asal itu teknik gitu ya, tidak ada masalah. Jadi ada rekan saya yang teknik elektro, teknik mesin ada, teknik sipil ada, teknik pertambangan ada, saya sendiri teknik geodesi. Jadi untuk masuk sebagai inspektur tambang itu ada formasinya, geologi termasuk ya, jadi metalurgi juga. Jadi untuk inspektur tambang semuanya bisa, asal backgroundnya adalah sarjana teknik. Nah kalau untuk perusahaan di biologi nanti mungkin Pak Indra dan Pak Nasman bisa menambahkan. Kalau saya melihatnya mungkin dari sisi banyak mungkin dari sisi pengelolaan lingkungan ya, mungkin terkait pengelolaan air, lalu pengelolaan keanekaragaman hayati, ini ada sangkut pautnya dengan sarjana biologi saya kira. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan dari Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yosapat. Pak Indra, silakan Pak. Ya Bu Reni, iya, Pak. Mungkin yang disampaikan Pak Yosapat itu betul sekali ya. Jadi kalau khusus untuk di perusahaan sih menurut saya jurusan atau bidang apapun bisa saja masuk ya.
itu memang sesuai dengan kemampuan dan juga keahlian, bidang keahlian juga yang dimiliki. Kalau seperti di tempat kita sini ya banyak juga yang dari berbagai jurusan yang memang bukan bidangnya. Ada yang dari pertanian, dia bisa masuk ke bagian reklamasi, penanaman, segala macam, vegetasi. Jadi ya monggo-monggo aja, kalau menurut saya sih sah-sah aja, tidak ada masalah dari jurusan manapun, asalkan memang dia mempunyai kemampuan dan skillnya yang sudah cukup, serta ditambah dengan beberapa kompetensi yang tadi seperti Pak Isofat bilang, saya rasa tidak ada masalah untuk itu, Bu Reni. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Indra. Pak Nasman, ada ingin menambahkan Pak Nasman? Cukup ya Pak Nasman ya? Halo Pak Nasman, sepertinya agak putus-putus. Ya, karena pada prinsipnya dari IMM mungkin. Ya. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Prinsipnya seorang itu selalu mencari rezeki gitu. Oke, terima kasih Pak Nasman. Pak Yusuf. Ya, kerja di perusahaan tambang batubara itu tidak melulu dominasi dari teknik tambang atau teknik geologi ya. Justru kalau ada dari biologi, ilmu biologi itu justru jadi pengayaan bagi teman-temannya, bagi rekan-rekan kerjanya atau bagi departemen lain. Dan penempatannya juga bisa variasi gitu. Karena kegiatan reklamasi itu dilaksanakan secara kontinu oleh perusahaan setiap tahun dan juga program-program pengembangan masyarakat. Justru nanti dari sudut pandang biologi seperti apa program-program seperti itu, dan itu menjadi sangat menarik begitu bagi perusahaan. Jadi tidak ada masalah, terbuka asalkan ya memang ada kontribusinya bagi perusahaan dan juga bagi negara. Demikian Mbak Reni. Terima kasih Pak Yusuf. Pertanyaan berikutnya. Ini menjadi pertanyaan terakhir kita juga di sesi ini. Untuk Pak Yosafat, apakah dari penerapan high wall mining system terdapat hubungannya dengan perencanaan wilayah dan kota? Mungkin ini pertanyaan sepertinya ini ya di luar dari ini kita ya, tapi silakan Pak Yosafat menjawab. Jadi high wall mining system ini kan salah satu sistem atau metode di dalam kegiatan penambangan. Hubungannya dengan mungkin secara langsung terhadap sistem high wall mining tidak, tetapi secara umum terhadap kegiatan pertambangan pasti ada hubungannya gitu. Kalau saya melihat dari sisi pemerintah, kegiatan pertambangan itu kan memang harus didasarin selain dari perizinan, dari sisi kewilayahan harus berada pada wilayah pertambangan atau disebut wilayah usaha pertambangan atau wilayah izin usaha pertambangan yang secara multisektor itu diatur sebagai kawasan peruntukan pertambangan. Jadi di sini memang peranan dari sarjana perencanaan kota ini terkait peruntukan kawasan ini sangat diperlukan. Tapi memang secara khusus hubungannya dengan sistem sih memang tidak ada. Jadi secara umum terhadap kegiatan pertambangan itu pasti ada hubungannya. Lalu kalau dari sisi pemerintah, mungkin untuk teman-teman sarjana perencanaan wilayah dan kota ini kan sudah umumnya yang saya pahami ini masuk teknik ya, teknik planologi yang saya tahu. Ini bisa jadi kalau berminat bisa masuk sebagai inspektur tambang. Atau kalau dari sisi Dijen Minerba bisa masuk di bagian pengelolaan wilayah. Tetapi mungkin lebih secara spesifik akan lebih banyak dominasi dari keilmuannya dipakai mungkin Bappenas ya, Badan Perencanaan Nasional, atau di provinsi kabupaten itu di Bapeda.
saya kira teman-teman planologi ini akan sangat punya peranan yang penting di situ gitu, di bagian-bagian itu. Sektor pertambangan, subsektor mineral dan batu bara tetap dibutuhin, tetapi mungkin akan dominan lebih banyak di area-area yang saya sebutkan tadi, di Bappenas, Bapeda, ataupun mungkin di sisi konsultan tambang ya, karena ketika menyusun studi kelayakan ini terkait hubungannya dengan kewilayahan, geografi, demografi, itu sangat banyak ya, ketika menyusun visibility study untuk kegiatan usaha pertambangan. Saya kira itu yang bisa menjadi tambahan dari saya, Bu Reni. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yosafat atas jawabannya. Ini pertanyaan terakhir, berarti sesi untuk keempat dan sesi terakhir dari tanya jawab kita udah selesai. Terima kasih untuk Pak Indra, Pak Nasman, dan Pak Yusuf, and Mr. Ian. Thank you very much. Thank you. Ya, mungkin sekian untuk sesi terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Horas. Baik, terima kasih Bu Reni, dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan sekitar 80 pertanyaan yang masih tertunda jawabannya, yang tidak sempat kita jawab pada saat pelaksanaan webinar, dan saat ini sudah kita selesaikan semua, dan Bapak Ibu akan segera kami proses video rapat kita ini dan akan segera kita upload di YouTube channel Teknis Pertambangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman baik dari praktisi maupun mahasiswa atau inspektur tambang penempatan provinsi. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu narasumber, ya, ada Mr. Ryan, thank you very much, and thank you for your time, 4 days, ya. Yeah, long time. Dan juga ke Pak Nasman, ada Pak Indra, kemudian teman-teman dari Indominco, ada Pak Yusuf juga. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga kepada teman-teman dari Subdit Pengawasan Teknis. Sebenarnya, Pak, kita udah siapkan sebenarnya ada kenang-kenangan gitu ya. Cuman tidak bisa dikirim lewat email. Jadi semoga pandemi corona ini bisa cepat selesai, kita punya kesempatan bertemu, dan saatnya nanti kita serahkan langsung ke Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas effortnya, waktunya, dan mohon jangan bosan-bosan Pak, kalau nanti suatu saat lagi kami meminta effortnya lagi, ya, untuk supaya teman adik-adik mahasiswa dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita bisa lihat ada pertanyaan yang polos, ada pertanyaan yang sangat spesifik. Jadi harapannya pada saat nanti mereka masuk ke dunia kerja, mereka memiliki modal yang cukup. Sehingga kita juga yang diuntungkan tidak perlu mendevelop dari nol. Kalau tujuannya misalnya skala 10, paling tidak startnya udah 2. Jadi kita juga nanti yang diuntungkan, kira-kira begitu Pak. Dan akhir kata, terima kasih sebesar-besarnya, dan sampai ketemu, dan semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita udah selesai Pak, monggo kalau masih ada kegiatan lain silahkan, kalau mau meninggalkan room ini monggo. Untuk menutup saya pikir kita close dulu lah, gitu ya. Terima kasih. Thank you Pak Ian. Pak Ian. Thank you. Screenshot belum, screenshot. Pak Nasman, Pak Indra, Pak Yusuf. Terima kasih semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Mohon izin untuk meninggalkan forum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tanya.
Oke. Jadi Bang, Sedikit guys. Ini Asal. tinggal kita kan